Bismillahirrahmanirrahim. Wattani minal furudi. Dan yang kedua daripada rukun-rukun, rukun wudu. Ghuslu zahiri kullil wajhi, yaitu membasuh semua bagian zahir daripada wajah. Besuk semua selaput. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, pagsilu wujuhakum, wajah-wajah kalian. Penjamaannya adalah karena dipandang jamak yang dihitab, banyak dengan. Jadi dia ada pandang daripada jumlah wajah si Arab pribadi. Wajah ini kan sikit, si pribadi. Walil ijma' dan kesepakatan para ulama. Wal muradu bil ghusli, dan yang dimaksud dengan mandi itu apa? Apa definisi mandi menurut fikih? Bil ghusli al-inggisali, yaitu dengan memandikan sesuatu yang terpandi, sawa'un kana bi fi'lil mutawaddi, sekalipun adalah mandi itu dengan perbuatan orang yang wudu, ambigarihi, atau yang tidak wudu. Artinya apa? Wudu juluk sebelum mandi, sebagai sunat mandi. Wa kadzal hukmu fi sairil a'dha, dan begitulah hukum pada semua anggota. Jadi lamun mua wajib terbesuk selaput makin terangan tentang batas-batas semua, kiri kanan bawah atas. Maka anggota wuduk selain pun nanti kena selaput si air. Imam misalnya, termasuklah otak. Kemudian khop, penyapuan khop, sepatu. Wahaddul wajhi tulan, sedangkan ukuran daripada wajah itu dari segi panjangnya. Panjang itu sewajah. Yaitu wajhi tulan, panjangnya. Ma baina manabiti sya'ri ra'sihi, yaitu adalah anggota yang ada di antara sya'ri ra'sihi, yaitu bulu daripada kepalanya. Berarti inti ibaratnya marak-marak entan bulu isi tiwo di antara di atas kening. Watata muntaha lahyatihi, dan kehinggaan daripada wajah itu adalah ujung daripada lehernya. Jadi ia jadi ukuran. Tidak sampai laun arak bagian anggota mua sidik bauta. Bahal. Ini kan lengan atas sampai bottom belong mua. Lengan kiri tunggak kentok kiri sampai tunggak kentok kanan. Ia adalah batas mua. Wajib kena selaput. Dia kanggo arak penghalang isi kena menyampaikan air tipak kulit mua. Apabila nara penghalang, lalu penghalang ni kendek na bahaya lah untuk sedih. Misalnya dekat getak. Ini kadang-kadang pada ngeluaran manisan getak. Tanpa disadari arah dekat. Saat wuduk dia sadar. Ternyata setelah wuduk, mulai wuduk ia tahu oh ya arah berarti ini. Harus sedih. Lalu apabila ente sedih akan jadi bahaya, maka pertama, kita pandang adalah piran mulai nempel. Apabila nempel di saat dalam keadaan suci tanpa mengandung hadas, sedangkan ente sedih ia bahaya, maka ya kumbek ya mutalahim. Mutalahim itu bersedaging. Ente sedih ia bahaya. Saat mulai nempel adalah saat tersuci. Maka teranggap kulit si bawa tempelan yang masih suci. Sehingga cukup dengan membasuh bagian zahir daripada tempelan. Apabila oleh anggota wudu. Mua misal masuk dulu. Atau ya kita
genti dengan tayamum. Ma baina mana biti sya'ri ra'sin. Wa tata muntaha lihiyatai, dan bawah kehinggaan daripada dua janggutnya. Wa huma bi fathil lam, dan keduanya dengan dibariskan atas lam. Alal masyhur, menurut yang masyhur. Al azmani, yaitu dua tulang. Alladzani tambutu alaihima, yaitu dua tulang yang tumbuh di atas keduanya. Di atas keduanya apa yang tumbuh? Al asnanu supla, gigi yang bawah. Jadi inilah ya batasnya. Tulang syarat dia bawa kentok. Ia tahunya terus sampai kepada bagian tahunya tiwuk jangil si bawah. Wa ardon, dan kalau dilihat dari segi lebarnya, ma baina uzunaihi, yaitu apa yang ada di antara dua telinga, telinga kanan, telinga kiri. Li annal wajha ma taqa'u bihil muwajhah. Wajah itu adalah apa yang terjatuh dengannya dalam berhadapan. Ya, sedeparan wajahnya adalah isi berandangan li saata, isi berbicara kanca sopo dengan ya berhadapan. Ya, adalah wajah. Wahya taq'u bidzalika, dan dia memang jatuh dengan yang demikian itu. Wa kharaja bizahirihi, dan keluar dengan zahirnya itu dakhilal fami, yaitu yang ada di dalam rongga mulut. Jadi dalam rongga mulut ini kan, walaupun ia merupakan bagian daripada wajah, sebenarnya lagu di dalam tahunya. Ndek wajib terbesuk. Maka si wajib terbesuk adalah bagian luar doang. Walaupun misal sopok dengan ndek nuah bau berlipat anuana. Biwehna, pikir biwehna. Ya penggitan doang gigina. Penggitan gigina. Tetap giginya termasuk ya bagian dalam. Ndek termasuk bagian luar. Atau dengan dicari misalnya belo gigina. Ya belo gigina sampai dek nuah bau tilipin isi bibir bawah ataupun bibir atas. Ya belo gigina. Tetap giginya termasuk ya bagian dalam. Ndek termasuk bagian luar. Karena memang kita pandang secara umum. Manusia bahwa selaputnya ya ilip, giginya si bibir. Maka bibir adalah merupakan bagian daripada muah si zahir. Wajib nak kena, karena ia merupakan bagian daripada muah. Wal ampi wal ain, begitu juga hidung dan mata. Fa innahu la yajibu ghuslu dzalika qat'an. Maka sungguhnya tidak wajib membasuh yang demikian itu secara terputus. Artinya apa? Bagian dalam apa hidung, bagian dalam penenteng. Sekalipun sebelum kan, lamun terpejam doang nanti dia penggitan penenteng. Lamun termeleng penggitan bola matanya. Bagian daripada muah, lagu bagian batin, bagian dalam. Maka ndak lon paksa lon bola matanya ya persik. Besuk sianu. Wah, bahaya. Jadi tetaplah si jari bagian luar lah pelupuk mata, ya si jari zahir. Ya terbesuk pelupuk mata ni. La yajibu ghuslu dzalika qat'an, tidaklah wajib membasuh ini itu secara terputus. Wa ini fataha, dan jikalau dua-duanya terbuka, hidung dan mata itu terbuka. Misalnya mata sampai kelopak mata lo terpotong, hidungnya pun terpotong sehingga si bagian dalam jadi luah. Bikat ijubnin au sapatin, dengan apa? Dengan memotong kelopak mata atau dengan memotong bibir. Li anna dzalika fi hukmil batin, karena bahwa yang demikian itu adalah pada hukum batin. Karena mana daripada sekalipun wa in, jadi in goyah nih, dia ada in syartiyah. Wa in pataha bikatin, wa inin pataha. Jadi tetap terkait mana hukum batin doang. Pada mana sebrukno. Ndek nyedi pikir biwehna. Cuma giginya memang ya
penghitan doang, direbusin tutup. Tetap deparan bagian dalam. Wala yaskulu dzalika, dan tidaklah menjadi rumit yang demikian itu. Bima law sarha jaldatul wajhi, yaitu wala yaskulu dzalika bima law sarha jaldatul wajhi. Kalau terkelupas kulit daripada wajah, fa innahu yajibu ghuslu ma zahara minhu, maka wajiblah membasuh apa yang nampak daripadanya. Kan terkelupas kulitnya, mulai di dalam berarti tahu dempak. Lagu terlupas ya kulitnya si luar nyedi. Maka berubahlah ya si dalamnya jadi luar, jadi pengganti. Teparan ini wazahir wajib terbasuh. Karena ini wazahir jadi bagian luar. Li'anna hadza min mahalli ma yajibu ghusluhu. Karena bahwa ini adalah merupakan bagian daripada apa yang wajib membasuhnya. Takana badalan, maka jadilah dia menjadi pengganti. Bi khilafi ma dzukira, berbeda dengan apa yang tersebut. Lidah, gigi, gusi, kelopak mata, bola mata. Berbeda dengan itu nih. Fa innahu laisa badalan, maka sungguhnya yang kelihatan itu bukan menjadi pengganti an syai'in daripada sesuatu. Ma'anahu yumkinu ghuslu, bersama dia mungkin dibasuh. Mungkin dia basuh memang. Karena apa? Dia wabuk tutupan lantaran kelopaknya wah telang, jadi penghitan doang. Hidung wah telang, rongga hidung penghitan. Ya mungkin terbesuk. Ya bau tersentuh si air. Lagu tetap na trekeng bagian dalam, ndik na wajib terbesuk, ente milih besuk silahkan. Yumkin ghusl qabla izalati ma zikir. Qala fala yajibu, tidaklah wajib ghuslu ba'da izalati, setelah hilangnya. Wa zahirun, itulah zahir. Wala yusannu ghuslu dakhilal ain, tidaklah sunat juga membasuh bagian dalam mata. Walakin yajibu ghuslu dzalika in tanajjasa, tapi barulah dia wajib kalau dia memang najis. Kalau dia najis ya wajib. Wal parku, dan perbedaan galazud najasati, yaitu mughalazahnya najis. Bidalili annaha tuzalu anis syahid, dengan dalil bahwasanya dia akan dihilangkan daripada syahid, daripada saksi. Iza kanat min ghairi damis syahadati, apabila ada dia bukan dari darah yang dikeluarkan karena pukulan pada waktu perang membela agama Allah, yang makna daripada damis syahadat. Artinya dengan kan meninggal dunia oleh perang membela agama Allah, dia tidak sedih. Karena apa? Karena dia jadi saksi. Ente bokos besi arak lek kereng, pakaiannya si keduna berperang berlumur darah no, ya wah isi jauh sampai tipak liang lahak. Maka darah syahadat ni dia tidak sedih. Iza kanat min ghairi damis syahadati amma maqal ainu, yaitu amma maqal ain, artinya yang bisa menyumbat akan bola mata. Nah, kalau dia menyumbat bola mata, ya fayughsalu bila khilafin, basuh dia supaya silam tanpa ada perbedaan pendapat karena akan menghalangi. Fa in kana alaihi ma yamna'u sulal ma, maka jika ada atasnya apa yang menyegah sampainya air ilal mahallil wajib, kepada tempat yang wajib, karamad, seperti halnya pasir, wajabat izalatu, wajiblah menghilangkannya. Wa ghuslu ma tahtahu, dan membasuh apa yang di bawahnya. Di bawah itu seramat. Wa manabiti wa bimanabiti syari wa bimanabiti syari rasi al asla, dan di bawah tempat tumbuh bulunya yang botak. Bulu yang botak. Jadi lamun dengan dina yang bulu asla. Lamun dina bilang gigi itu para adrat artinya dan suah buik gigi na ompong adrat. Jadi arak asla, arak adrat.
Wa huwa man in hasyara sya'ru an-nasiyatihi, yaitu adalah orang yang menghimpun, orang yang terhimpun itu si bulu daripada nasyati, ubun-ubunnya. Fa innahu la yalzamu ghusluha. Maka sesungguhnya tidak wajib membasuhnya. Maksud dengan ini kan jadikan ini dalam botakmu di tengah ini di kening sampai ubun-ubun sampai tengah. Dia sedih doang masih. Yang dia nama lain apa dia jalan lo. Ada nasib. Saya nomor ton. Sri Masih. Kembali Sri Masih. Sehingga bulu diangkat di tengah di nahara. Dia sedih doang ada masih. Sri Masih. Nah, ini kan jebelu yang batas. Mbe batas telakar. Lam liwat batas telakar dakan dia bulu yang bulu dia wajib tu. Besok dia berupakan bagian mua maksudnya. Nah, tegolamnya atas nama bagian otak. Atas nama bagian otak. Berarti arah batasnya kan tetap si terpandang adalah manabiti syari silai sedeman huruf. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Fa innahu la yazamuhu ka ghusluhuma. Tidak wajib membasuh, ghusluha membasuh dia. Wa dakhala maudi al-ghamam, dan masuk dia pada tempat gamam. Tempat gamam maksudnya adalah tempat cara denyutan-denyutan ubun-ubun lah. Fa innahu maka sesungguhnya minal wajhi liusil muwajahati. Jadi lamun kira-kira di waktu berandangan ia termasuk penggitan yang marantana mua teparan ia bagian daripada mua. Lamun teparan bagian mua wajib terbesuk. Lamun teparan dia berupakan bagian mua dia wajib terbesuk, wajib tergolam. Otak kan tergolam. Sekarang usap doang. Liusulil muwajahati bihi, karena dia usul wajah, terdapat wajah dengannya. Wa huwa ma yambutu alaihi sya'ru minal jabhati, yaitu apa yang tumbuh atasnya bulu daripada kening. Wal gamam ayyasila sya'ru, ada di gamam itu apa? Ayyasila sya'ru hatta tadiqal jabhatu, bahwa mengalir, maksud jatuh bulu itu sampai dapat mempersempit al-jabhah, hatta tudiqal jabhata, sampai dia dapat mempersempit akan itu si kening dengan si bepear misalnya, keningnya si lebar karena nyenderiang bulu bepear, jadi sekedi penggitan bulu kadang-kadang kening dia ada penggitan, si penggitan justru telakar doang alis. Jabati wal kafa, yaitu kening wal kafa dan bagian samping kening nu pelipis. Qala syair, berkata seorang penyair, Bartawil, wala tunkihi in farraqad dara bainana agammal kafa wal wajha laisa bi anzaan. Ane Bartawil, paulun mafailun, paulun mafailun, paulun mafailun, paulun mafailun. Jadi lawan Bartawil no ada seke arutna. Seke arutna darabna telu. Apa arut seke no? Arut seke adalah makbudatun. Kemudian darab telu, makbudun, kemudian sahihun dan mazub. Sahih mazub. Namun makbudatun artinya adalah membuang huruf kelima daripada ajza si terakhir. Misalnya mapailun, mapailun, mapailun pitu hurufnya.
termasuk ya subaiyah si parani. Huruf si kelima adalah iya. Nah, membuang huruf kelima itu parani makbud. Jadi paulun mapailun mapailun. Jadi wah telang ya. Paulun mapailun mapailun. Ini makbudatun makbud. Kemudian si kedua makbudatun sahih. Makbudatun sahih berarti arutna makbudah kemudian darabna sahih. Berarti masih ya na kerentengan. Paulun mapailun mapailun. Nah, ini sahihatun. Paulun mapailun mapailun. Masih kedengaran ya. Paran makbudatun sahihun. Nah, lamun mazhub adalah membuang sababun khafif. Misalnya mapailun. Sababun khafif lun. Arti sababun khafif itu adalah harfani al-awwalu mutaharrikun wasani sakinun. Huruf pertama berbaris, huruf kedua berbaris mati, yaitu paranin sababun khafif. Pada kalimat mapa itu paranin adalah batat majmu'. Arti batat majmu' telu huruf pertama, kedua berbaris, huruf ketelu baris mati. Mapa, mim baris berbaris, pa berbaris, huruf kedua, huruf ketelu alif sakin. Ini sababun khafif masih. Sababun khafif. Karena huruf pertama, kedua berbaris. Nah, kemudian lun, sababun khafif, buangnya. Lun. Jadi timbullah paulun mapailun mapai. Paulun mapai, karena terbuang sabun khafif ni. Nah, kemudian lamunah marak ni entana ia terpindah mapaino kepada isi bau menyesuaikan timbangan. Apa kata pada mapai? Mapa pada marak pau, i pada marak lun. Berarti paulun ni. Paulun mapailun mapailun Nah, ini adalah keparanin makbudatun mahzub. Nah, adapun syair ini adalah termasuk makbudatun makbudah. Walatung paulun kihiin par mapailun kadah paulun ribainana mapailun agamul paulun kapal wal waj mapailun halaisa paulun bianzaa mapailun. Jadi makbudatul makbudah. Wala tungkihi, dan janganlah kau menikahi. In parrakad dahra bainana, jika memisahkan akan masa di antara kita, jika berpisah masa antara kita. Agamal kafa, yaitu orang yang menjulur akan bulu di keningnya. Wal wajha laisa bi anzaa, sedangkan wajah bukanlah suatu yang tercabut. Nah, inilah ya dasarnya ulama fikih berdasarkan daripada syairnya. Dalam arti syair pun bau terpinak jadi istimbat. Lengante melahirkan suatu hukum fikih tentang mubah, tentang makruh, tentang batal, tentang sah. Yuqalu rajulun agamma wa amra'atun gammaun.
dikatakan laki-laki yang menjulurkan akan bulu ke keningnya. Pada dasarnya agama ini kadang-kadang artinya orang yang sedang pitem, orang yang sedang pingsan. Umratun gamma. Gamma ini adalah dengan gamma ini termasuk ta'nis bil alifil mamdudah. Gamma'un, ta'nis bil alifil mamdudah. Antara sifat dan mausuf harusnya pada rajulun. Rajulun ini tanwinnya teparan tanwin tamkin. Ndekna tanwin tankir. Tanwin tamkin. Kumbekna sehingga lamun terpinak jariara rajulun ni tetap na bertanwin lagu berubah dengan nakirah jadi ma'rifat. Misalnya jaa rajulun. Rajulun si jadi ara. Jaa rajulun. Berarti kalimat rajulun ni ma'rifat. Ma'rifat bil alamiah. Lagu tetap tanwinnya. Tetap tanwinnya. Tanwinnya semacam ini separang tanwin tangkir. Apa tamkin? Dia tanwin tangkir ni. Jadi tanwin tangkir. Yang tidak sebut di dalam Mughni Labib apa ni? Waqad wahama ba'dut tullabi anna tanwin fi lafzi rajulin tanwin tangkir ni. Sesungguhnya telah sangka salah sebagian daripada para santri. Dia wahamal ulama lagu tulab disebut. Bahwa tanwin pada tanwin rajulin adalah tanwin tangkir si deparan, si sebagian tulab. Fal hakikatu huwa hiya tanwinut tamkin. Kumbe dan tamkin arti tetap tamkin itu tetap. Ya tetap tanwinnya sekalipun berubah dengan nakirah jadi ma'rifat. Lamun kalimat ja'a rajulun memang nakirah lapaznya. Nakirah lapaznya. Lagu tepinak jariara berubah jadi ma'rifat, ma'rifat bil alamiah. Setelah berubah jadi ma'rifat bil alamiah, tanwinnya tetap. Nah ini ada parang tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Kemudian gamma muannas bil alifil mamdudah. Muannas bil alif mamdudah. Wal arabu tadhummu bihi. Sedangkan orang Arab mencela itu orang yang gamma itu, maksudnya orang yang menjatuhkan akan bulu ke keningnya. Watam tahu kadang-kadang bisa juga memujinya bin naz'i dengan mencabutnya. Li'annal gamama yadullu alal biladah. Li'annal gamama karena bahwasanya menjatuhkan ini bulu ke kening itu menunjukkan atas kebodohan. Lalu menurut dengan Arab. Wal jubna itu lebih apa? Bodoh. Wal bukhla dan bakhil. Wan naz'a bididdi dzalika. Sedangkan mencabutnya itu artinya menghindarkan itu lawan daripada demikian itu. Jadi jubna sampai tersuruh kan doa terakhir waktu tasawuf akhir nu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa minal bukhli wa minal kasali wa min an urada ila arzalil umri wa min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal. Rasulullah dia tinggalan doa ini. Setelah tasawuf akhir, parak-parak salam. Allahumma inni a'udzubika minal boli wal jubni wal kasali sampai tutup pada sibru. Berarti umat Islam dia kanggo pengecut. Dia kanggo takut kepada manusia, kepada makhluk. Karena apa? Akan membawa kepada efek takut kepada sesuatu isi berupa bayangan. Karena takut kepada selain Allah ini merupakan hijab. Isi genbau menghalangi kita sampai kepada Allah. Misalnya begini. Jemaah di tahun 2022 ini jangan-jangan dinara turun hujan. Dia mau berletak. Pocol itu bangkat sisewaan tu. Nah ini kan jubet masih barang. Rasa takut. Menghalangi kita ingat kepada Allah. Kekhawatiran semacam ini pun termasuk hijab. Sebagai hijab kita untuk musuh sampai kepada Allah. Lalu memang bersikap tu. Serah oleh Allah Ta'ala. Ikhtiar sepenting.
Ikhtiar, berusaha. Artinya ini, ikhtiar ini merupakan bukti takut. Misalnya Mas Bro, untuk mempersiapkan tahun 2022 mengantisipasi rawan air, misalnya bagi petani, nyepangnya kompa untuk sekian hektar sekian kompa. Ini merupakan takut. Nah, ya ikhtiar. Karena boleh jadi tidak sesuaikan si bayangan kan. Ikhtiar. Nah, lalu hasilnya setelah kepada Allah. Nah, si paranin takut si jadi hijab adalah takut isi menyebabkan itu lupa atas kudrat iradat Allah Ta'ala. Lalu apabila muncul kekhawatiran takut semacam ini, tetap cepat dan kembali kepada Allah. Allah ngatur ya lalu. Allah memang kadang-kadang remeh. Remeh. Jemaah na belik-belik kanak ni apa so gen mina ang ibalin. Na belik kanak ni jemaah apa si gen kuliah. Takut. Takut semacam ni kelihatannya licin. Lagu ini nak jadi hijab sampai kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah harus bebas. Ate daripada. Nah ia sebabnya bahwa di dalam pelajaran ilmu tasawuf itu adalah kita belajar ngumbin tentang baca ate. Lagu dia tahu dan baca ate, lamun dia tahu man julu pelajaran tentang apa sih kita baca. Adik tahu basic paranin ujub, riya, sum'ah, takabur, hasad, hikdon, hubul dunia, hubul jah, hubul riasa, hubul mal. Dia tahu definisi daripada masing-masing ini. Nah, ya terus le suatu saat tahu coba indang hati itu sedang ngumbin ya. Ya sedang ujub atau sedang takabur, sedang sum'ah atau riya. Tahu kesimpulan sedang ujub nih. Sedang ujub lawan. Persi. Nah, ia makna daripada para murid tasawuf yang dilatih adalah belajar untuk membaca hati. Walaupun mungkin untuk membaca kitab lebih sulit daripada membaca hati. Karena boleh jadi para mursyid memberikan gambaran si paran ujub ni kita bengak-bengak diri. Kan langsung paham. Lamun waktu misalnya waktu beribadah, kita mengaang diri te si rajin sembahyang, ya paran ujub, buwe pahala ibadah taisine. Lamun jakna apabila datang sedih. Nah ini makna dari membaca hati. Lalu lamun tersuruh coba Mas Bro baca kitab. Baca kitab. Bingung kita. Apalagi baca dari segi sekena-sekena Mas Bro, sangat sulit. Jadi sebenarnya membaca hati itu adalah lebih molah apabila tuah tebeng pemahaman. Kemudian lamunara rasa gede terus tipak sopok batur isi salah le ita sampai setahun 2 tahun masih tuang tegedek yaran hikedon dendam arane jari penghalang ita gen sampai kepada Allah apabila narasa rasa hikedon sedih. Nah, ialah makna daripada membaca hati, ia inti daripada tasawuf. Kemudian sabar misalnya. Sabar. Sabar. Arak dengan nyakitin itu. Sangat sakitin bahkan sampai perasaan tersakitin karena ia menghina. Macam-macam lah. Demente ingat ya, langsung tergedak. Langsung ke gadap. Atasilah ya sedih. Rasa gadap ni. Karena gadap akan menghilangkan 2/3 agama. Anikilah membaca hati. Berarti jubenun, bukhel adalah merupakan hal-hal yang sangat berbahaya di dalam hati. Ya sebabnya kadang-kadang sebagian ajaran tasawuf dia sebut tamak. Loba. Karena boleh jadi loba ni wahdama dalam hubul dunia, hubul jah, hubul riasah. Justru si banyak sebutlah masalah bakhil, kikir, pelit. Nah inilah ya makna daripada ibarat-ibarat saya baca bro.
Qala tambihun muntahal lihyaini minal wajhi kama takarrawa wallahu a'lam bissawab. Ilal marji'ul ma'ab.